Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibra Awaludin Mahanjaya dari kelas 82 SMP Alpa Depok. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 4 tentang perkembangan TIK dan media sosial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi adalah suatu keseluruhan baik benda ataupun bukan yang diciptakan sedemikian rupa untuk mempermudah kegiatan manusia. Teknologi pada umumnya meliputi semua peralatan mesin, perkakas, alat transportasi, alat komunikasi, dan keterampilan yang dapat kita hasilkan dan gunakan. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, teknologi juga mengalami perubahan atau evolusi dari masa ke masa, mulai dari inovasi yang sederhana sampai yang kompleks. Melalui inovasi tersebut diharapkan dapat memberi dampak yang positif bagi manusia. Yang pertama, sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial, dan tentunya manusia tidak hidup seorang diri. Oleh karena itu, dalam kehidupannya manusia membutuhkan komunikasi antar sesamanya demi terciptanya kehidupan yang diinginkan. Maka mulailah manusia menciptakan suatu sistem dan alat yang untuk melakukan komunikasi tersebut. Mengingat pentingnya sistem dan alat tersebut, maka manusia melakukan pengembangan teknologi informasi ini dari waktu ke waktu. Mulai dari memahat dinding gua, isyarat tangan, isyarat asap, isyarat bunyi, huruf, kata, kalimat, telepon, hingga internet yang saat ini merupakan kebutuhan bagi kebanyakan manusia. Masa prasejarah. Apakah orang purba melakukan komunikasi? Jika diperhatikan dari kemampuan bahasanya, sepertinya mereka tidak melakukan komunikasi. Namun sebenarnya mereka pun melakukan komunikasi, hanya saja komunikasi orang purba berupa pengenalan bentuk saja. Orang purba dapat menggambarkan informasi yang mereka peroleh dengan cara menggambarkannya dinding gua. Selain menggunakan gambar di gua, orang pada zaman dahulu menggunakan asap untuk melakukan komunikasi. Hal ini biasa dilakukan oleh suku bangsa Indian di Amerika. Mereka menggunakan asap sebagai tanda peringatan, tanda bahaya, dan meminta bantuan. Tulisan mulai dikenal pada tahun 3000 sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol. Di Indonesia sendiri, tulisan mulai dikenal pada zaman kerajaan-kerajaan kuno seperti Kutai, Pajajaran, Majapahit, dan Sriwijaya. Pada masa kerajaan kuno, penggunaan tulisan sebagai alat komunikasi hanya terbatas sebagai kegiatan surat menyurat antar kerajaan. Orang-orang kerajaan menggunakan berbagai bahan seperti kulit kayu, daun lontar, serta batu prasasti sebagai media komunikasi. Pada saat itu, alat komunikasi hanya digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu, seperti raja dan bangsawan. Masa modern. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masa modern merupakan masa keemasan bagi teknologi informasi dan teknologi. Pada masa ini telah diciptakan alat-alat dan sistem canggih untuk mempermudah manusia melakukan komunikasi. Yang pertama, surat kabar. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi, atau yang bisa disebut juga dengan koran. Yang kedua, telepon. Telepon pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Telepon merupakan alat yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui sinyal listrik. Yang ketiga, televisi. Televisi ditemukan pada tahun 1883 oleh Paul Nipkow. Penemuan televisi berawal dari ditemukannya cakram logam atau metal yang berputar dan memiliki banyak lubang. Televisi merupakan alat penangkap siaran bergambar. Yang kemudian, komputer. Saat ini manusia sangat terbantu pekerjaannya oleh suatu alat yang disebut komputer. Semua pekerjaan menjadi lebih efisien dengan bantuan komputer. Hampir di setiap rumah dan perkantoran kita dapat menemukan komputer. Komputer berasal dari kata to compute, yang berarti menghitung. Untuk mempelajari sejarah komputer, kita tidak bisa lepas dari sejarah perkembangan alat hitung. Hal ini disebabkan oleh dasar prinsip kerja komputer sebagai alat hitung. Komputer generasi pertama.
Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan. Generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Generasi ketiga. Perkembangan komputer generasi ketiga, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Generasi keempat. Perkembangan komputer generasi keempat bertujuan mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Pada komputer generasi keempat dikembangkan teknologi Large Scale Integration atau LSI yang dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Yang generasi kelima. Setelah mengalami berbagai kemajuan, maka muncullah komputer generasi kelima yang kini sedang dalam pengembangan. Komponen yang dipakai adalah VLSI, Very Large Scale Integration. Saat ini sedang dikembangkan oleh Joseph Son Fang-xiong yang diramalkan dapat menggantikan keberadaan chip. Perkembangan media baru. New media, mungkin mendengar kata itu banyak di antara kita yang cukup asing untuk mendengarnya. Padahal dewasa ini new media atau dalam bahasa Indonesia yang berarti media baru sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Media menurut Association for Educational Communication and Technology atau AECT 1997 sebagaimana Sadiman adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Pengertian media baru. Media baru adalah istilah yang dimasukkan untuk merangkum kemunculan digital, komputer atau jaringan teknologi informasi dan komunikasi di akhir abad ke-20. Ciri dan karakteristik media baru. Yang pertama, pesan individual dapat dikirimkan ke sejumlah orang yang tak terbatas secara bersamaan, dan setiap orang yang terlibat dalam suatu isi media dapat mengawal timbal balik atas kandungan tersebut. Yang pertama, digital. Dilihat dari prosesnya, media baru sangat berbeda dengan yang dimiliki media pendahulunya. Proses pemasukan data di sini akan dirubah dalam bentuk angka. Yang kedua, interactivity. Dalam media baru tidak ada lagi istilah komunikasi satu arah, melainkan dua arah, dan media baru ini menawarkan adanya interaktif dalam mengubah tulisan gambar yang sedang mereka akses. Yang ketiga, hypertextual. Dalam media baru dua karakter ini yaitu hypertext dan hypertextual tidak dapat dipisahkan. Artinya media baru terdiri dari berbagai jaringan yang telah disusun sedemikian rupa di mana di dalamnya terdapat berbagai pintu untuk masuk ke suatu hal yang kita inginkan dalam internet. Yang keempat, networked. Dalam bahasa Indonesia berarti berjejaring. Media baru memiliki banyak sekali jaringan sehingga untuk memperoleh dan mengakses suatu informasi khalayak umum atau masyarakat sangat dimudahkan. Yang kelima, virtual, memiliki arti hampir sama dengan dunia nyata. Bisa dikatakan demikian karena new media memiliki kecenderungan mirip dengan kehidupan nyata kita sehari-hari. Yang keenam, simulated. Simulasi mungkin sangat erat kaitannya dengan virtual. Mungkin konsep ini ingin menjelaskan bagaimana media baru mensimulasi kebiasaan sehari-hari dari masyarakat umum, khususnya dalam pencarian maupun pertukaran sebuah informasi. Jenis-jenis media baru. Yang pertama, mikrokomputer, merupakan unit yang berdiri sendiri. Yang kedua, telekonferensi, pertemuan kelompok kecil yang dimiliki oleh komunikasi elektronik interaktif antara 3 orang atau lebih dalam 2 atau lebih lokasi yang terpisah. Teletext dan videotext. Teletext adalah layanan informasi interaktif yang memungkinkan individu untuk meminta frame informasi untuk melihat pada layar televisi rumah. Sedangkan videotext adalah layanan informasi interaktif yang memungkinkan individu untuk meminta informasi dan komputer pusat untuk melihat pada layar tampilan video. Yang keempat, komunikasi satelit. Komunikasi satelit terdiri dari pesan telepon, siaran televisi, dan pesan lain dari suatu tempat di permukaan lain. Blog. Istilah blog sudah sangat familiar di kalangan pengguna internet, terutama yang aktif berselancar mencari berbagai informasi di dunia maya. Yang kedua, virtual reality atau realitas virtual
adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, media sosial adalah media online atau daring yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Di media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, networking, dan berbagai kegiatan lainnya. Yang keempat, surat kabar online. Surat kabar daring atau online newspaper dianggap media baru karena banyak alasan yang sama dengan blog. C. Dampak media baru. Hadirnya media baru secara konsekuensi membuatnya berbeda dengan sistem media massa tradisional. Proses komunikasi massa maupun massa audiens yang telah ada sebelumnya, setidaknya ada dua konsekuensi yang timbul dari hadirnya media, yaitu keleluasan atau ubiquity dan bersifat interaktif. Keleluasaan atau ubiquity adalah kenyataan bahwa teknologi yang dibawa oleh media baru mempengaruhi setiap orang dalam masyarakat di mana mereka bertempat tinggal, walaupun tentunya tidak semua orang di tempat tersebut benar-benar menggunakan teknologi tersebut. Dampak positif media baru yang timbul sebagai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diantaranya adalah memberikan informasi dengan cepat. Dengan adanya media baru, pengguna tidak lagi disusahkan dalam mengakses dan mendapatkan informasi. Dengan segudang manfaat yang dapat diberikan oleh media baru, tentunya juga ada dampak negatif yang diberikan dari media baru ini. Di antaranya itu masyarakat menjadi lebih pasif, malas, dan antisosial. Dampak lainnya adalah munculnya berbagai macam kejahatan baru seperti penipuan melalui media online. Mengenal media sosial. Pengertian media sosial. Secara umum, pengertian media sosial adalah media online atau daring yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Pendapat para ahli tentang media sosial. Yang pertama, A. Philip Kotler dan Kevin Keller. Menurut mereka, pengertian media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagai informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dengan pesan dan sebaliknya. Sejarah dan perkembangan media sosial baru. Sosial media awalnya terbentuk pada tahun 1978 dari penemuan sistem papan buletin. Pertama kali dilakukan melalui pengiriman surat elektronik pertama oleh peneliti ARPA. Ciri dan karakteristik media sosial. A. Partisipasi pengguna. Semua media sosial mendorong penggunanya untuk berpartisipasi dan memberikan umpan balik terhadap suatu pesan atau konten di media sosial. B. Adanya keterbukaan. C. Adanya perbincangan. D. Keterhubungan. Yang ketiga, fungsi dan tujuan media sosial. Fungsi media sosial. Yang pertama, memperluas interaksi sosial manusia dengan memanfaatkan teknologi internet dan website. 2. Menciptakan komunikasi dialogis antara banyak audiens, many to many. Yang terakhir, melakukan transformasi manusia yang dulunya pemakai isi pesan berubah menjadi pesan itu sendiri. Tujuan media sosial. Yang pertama, aktualisasi diri. Kedua, membentuk komunitas. 3. Menjalin hubungan pribadi. 4. Media pemasaran. Jenis-jenis media sosial. A. Social networks. Kedua, komunitas online atau forum. Yang ketiga, situs blog. Yang keempat, social bookmark. Dampak media sosial dan antisipasinya. Dampak positif media sosial. Media sosial bermanfaat untuk menjaga jalinan persaudaraan dan kekerabatan. Sebagai media penyebaran informasi yang terbaru dan kekinian, up to date, sangat mudah menyebar melalui situs jejaring sosial. Yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Yang keempat, situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Yang terakhir, internet sebagai media komunikasi. Setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Dampak negatifnya. Yang pertama, susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Yang kedua, situs sosial media akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Yang ketiga,
tertinggal dan terlupakannya bahasa formal. Yang keempat, media sosial juga dapat mengganggu dan mengurangi kinerja. Yang kelima, berkurangnya privasi pribadi. Bijak menggunakan media sosial. Kamu sudah mengetahui bahwa pengguna media sosial melalui gadget memiliki dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, kita harus bisa menyikapi perkembangan teknologi yang sangat maju di zaman sekarang ini dengan baik. Kita harus mengetahui dan menyadari berbagai dampak dari perkembangan TIK, khususnya media sosial. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan agar kita lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, menyaring dan memilih pertemanan. Yang kedua, berpikir dahulu sebelum membuat status. Yang ketiga, publikasikan informasi seadanya, jangan bersifat pribadi. Yang keempat, bijak membagikan konten informasi. Yang kelima, bijak memilih informasi yang didapatkan. Yang keenam, jangan suka pamer. Yang ketujuh, selalu punya etika saat berinteraksi di sosmed. Dan terakhir, interaksi seperlunya saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.